Oke, halo semuanya. Pada video penjelasan kali ini, kita akan mengangkat suatu topik baru dalam kecerdasan buatan. Jadi langsung saja. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusua Marlon Marcelino Wawor dengan NIM 2302408. Saya dari kelas 5TI1. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai forward and backward chaining. Pertama kita akan mengenal mengenai forward chaining. Jadi forward chaining adalah metode inferensi data driven, yaitu proses penalaran dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian menggunakan aturan-aturan atau rules untuk menghasilkan fakta baru sampai ditemukan suatu kesimpulan. Metode ini cocok digunakan bila kita memiliki banyak data awal dan ingin mengetahui hasil atau diagnosis akhirnya. Proses kerja dari metode forward chaining ini yaitu dimulai dari mengambil semua fakta yang diketahui, kemudian memeriksa semua aturan atau rule yang premisnya sesuai dengan fakta tersebut. Kemudian, jika premis terpenuhi atau kondisinya terpenuhi, maka rule akan ditambahkan atau dimasukkan ke dalam suatu data dan menghasilkan fakta baru. Nah, fakta baru inilah akan ditambahkan ke basis pengetahuan. Dan proses tersebut akan terus diulangi sampai tidak ada aturan lain yang dapat dijalankan atau sampai tujuan ditemukan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu, yaitu metode ini cocok untuk sistem yang memulai dari data awal, seperti sistem monitoring atau kontrol, dan dapat menemukan beberapa kesimpulan dari satu kumpulan data saja. Yang menjadi kekurangannya yaitu bisa tidak efisien karena memeriksa semua aturan tanpa fokus pada satu tujuan tertentu. Dan metode ini sulit menentukan prioritas fakta mana yang paling penting. Jadi dia akan mencari fakta-fakta yang unik dari kumpulan data yang telah ada. Berikut kita akan bahas mengenai backward chaining. Backward chaining adalah metode goal driven, yaitu proses penalaran dimulai dari tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk mencari apakah fakta-fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Nah, metode ini digunakan dalam sistem diagnosis seperti medis, troubleshooting, dan konsultasi. Proses kerja dari metode ini, yang pertama diawali dengan menentukan tujuan akhir atau goal yang ingin dibuktikan. Kemudian mencari aturan-aturan apa saja yang dapat menghasilkan goal tersebut. Dan kemudian dilakukan uji setiap premis dari aturan tersebut sebagai sub-goal atau tujuan samping baru dari tujuan utamanya. Dan proses tersebut akan diulangi terus-menerus hingga seluruh sub-goal atau tujuan subnya dapat dibuktikan dengan fakta yang telah ada atau sampai tidak dapat dibuktikan kembali lagi. Beberapa kelebihan dan kekurangannya yaitu pertama kelebihan, metode ini fokus pada satu tujuan tertentu. Dia tidak membuang waktu memproses fakta lainnya. Dan metode ini cocok untuk sistem diagnosis seperti medical expert system. Dan kekurangan dari metode ini yaitu bila jalur inferensi salah, sistem bisa terus menelusuri arah yang tidak relevan. Dan juga metode ini tidak cocok untuk sistem yang memerlukan eksplorasi banyak kemungkinan hasil, seperti metode forward chaining. Nah, berikut terdapat diagram atau visual yang dapat menggambarkan dari metode forward dan backward chaining, di mana untuk fakta-fakta akan disimpan di dalam database, dan juga untuk rule-rule atau aturan-aturan akan disimpan di dalam knowledge base. Jadi, untuk proses kerjanya yaitu pertama data-data akan dikumpulkan atau data-data yang sudah ada akan diatur menurut dari rule atau aturan yang sudah ada. Dan apabila data sesuai dengan aturan atau dalam hal ini hasilnya match, maka dia akan menambahkan data tersebut dan menghasilkan data baru. Kemudian data baru tersebut akan disimpan ke dalam basis pengetahuan baru atau dalam hal ini database. Itulah konsep dari forward. Sedangkan backward merupakan kebalikan dari forward. Dia akan memulai dari hipotesisnya terlebih dahulu dengan menentukan tujuan akhirnya. Namun untuk forward dan backward ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan data baru yang akan disimpan ke dalam database dan knowledge base, serta mencari tujuan akhir dari pencarian tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam bagian selanjutnya yaitu teknik pencarian dalam inferensi.
Yang pertama terdapat teknik Deep First Search atau DFS, di mana teknik ini menelusuri node dari atas ke bawah atau secara vertikal sampai mencapai ujungnya. Kelebihan dari teknik ini yaitu eksplorasi mendalam terhadap satu jalur solusi, dan kelemahan dari teknik ini yaitu waktu lama jika solusi berada jauh di node yang lain. Berikut teknik Breadth First Search, yaitu ia akan menelusuri semua node di satu level atau satu tingkatan sebelum turun ke level berikutnya. Kelebihan dari teknik ini yaitu menjamin menemukan solusi terdekat. Dan kelemahan dari teknik ini yaitu tidak efisien bila solusi yang ingin dicari berada di level yang paling akhir. Dan teknik yang terakhir yaitu Best First Search, yaitu teknik ini menggunakan heuristic knowledge untuk menilai node yang paling menjanjikan. Jadi bisa dibilang teknik ini memiliki memori di dalamnya. Ia akan mengingat node-node yang sudah dilaluinya. Seperti pertama dia akan menggunakan terlebih dahulu teknik Breadth First Search. Jadi dia akan menelusuri dari satu tingkatan terlebih dahulu. Dan ketika dia menjalankan kembali teknik tersebut dengan memori yang sudah ada, dia akan mencari apabila tujuannya sudah berada di node tersebut. Contohnya node pohon keputusan, di mana node pertama diawali di node A, kemudian di bawah node A terdapat node B dan C, dan di bawah node B terdapat node D dan E, dan node C terdapat F dan G. Dan saat kita ingin mencari node E, perulangan pertama menggunakan Best First Search ini akan menggunakan teknik seperti Breadth First Search. Jadi dia akan menelusuri dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Dan ketika dia mendapatkan tujuannya yaitu node yang ke E, dia akan menentukan jarak atau langkah-langkah yang dilaluinya. Dan apabila dia menjalankan kembali proses perulangan tersebut, waktu yang akan ditempuhnya akan lebih lumayan singkat karena dia sudah memiliki memori bahwa tujuannya akan dicari, contohnya E atau F, sudah berada di dalam node B di bawahnya. Jadi dengan memori yang sudah ada, dia langsung akan mencari ke dalam node tersebut. Dan beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu node ini mengurangi beban komputasi, mendekati cara berpikir manusia. Sedangkan kelemahannya, node ini tergantung pada kualitas fungsi heuristik atau ingatannya yang digunakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah forward chaining dan backward chaining merupakan algoritma yang digunakan dalam kecerdasan buatan, di mana forward chaining berbasis data-driven reasoning, di mana dimulai dari fakta yang sudah ada untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang ada. Sedangkan backward chaining berbasis goal-driven reasoning, yaitu dimulai dari tujuan dan menelusuri balik untuk membuktikan fakta pendukung sehingga mendapatkan tujuan satu-satunya itu. Nah, dari kedua metode ini menjadi dasar dari inference engine dalam sistem pakar. Dan penggunaan teknik pencarian seperti DFS atau Deep First Search, BFS atau Breadth First Search, dan Best First Search membantu menentukan strategi penalaran paling efisien dalam menentukan solusi. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai topik backward and forward chaining. Sekian saya sampaikan, terima kasih.